Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Good afternoon for those who doesn't speak English, Indonesian. Terus saya tadi baru belajar, katanya sugeng siang buat yang ada di Jogja. Perkenalkan, nama saya Fikri Rashid. Saya dari BINUS Digital Media Development, BINUS University. Pada siang hari ini saya akan membawakan, saya dan rekan saya akan membawakan materi yang berjudul WordPress Customization for Higher Educational Institutions Website. Saya akan membawakannya bersama dengan rekan saya, Dimitri. Jika nanti sharingnya terbatas waktu, bisa dilanjutkan lewat Twitter atau email atau melalui blog saya bisa. Lalu teman saya, Dimitri, karena beliau ini terlalu hipster dia bilang jadi nggak bisa dia nggak Twitternya buat di follow-kan aja, terlalu geek, bisa di follow di Facebook atau di email di BINUS BINUS Edu. Kita mulai saja. Pada dasarnya yang akan kami share siang hari ini bisa diaplikasikan di institusi apapun. Namun karena background kami dari higher educational atau pendidikan tinggi, saya akan berbicaranya melalui konteks yang saya jalani selama ini. Kalau kita berbicara institusi pendidikan tinggi, tidak akan lepas dari prosesnya, yaitu tidak akan lebih dari proses input, proses, dan output. Jadi dari calon mahasiswa, lalu jadi mahasiswa, lalu jadi alumni. Di proses ini ada untuk calon mahasiswa admisi, lalu di saat dia menjadi mahasiswa, dia menjadi registration, lalu belajar, ujian, lalu menjadi alumni. Dan di bawahnya ada komunikasi dengan masyarakat dan industri. Untuk saat ini, kami dari Digital Media Development kita divisi baru 2 tahun, dan yang kita baru sentuh itu baru komunikasi ke masyarakat dan ke industri. Dan dalam proses ini, akademik proses ini, kita cukup banyak melibatkan WordPress. Beberapa di antaranya saya akan coba share. Yang pertama untuk BINUS, situs utama kita, BINUS University, bisa diakses di halaman binus.ac.id. Sudah kurang lebih 2 tahun setengah kita menggunakan WordPress untuk CMS-nya. Lalu setelah BINUS SID, kita mulai masuk ke belum semua, tapi sudah lebih dari 40 situs departemen dan situs departemen, situs jurusan dan situs divisi dan berbagai biro. Ada lebih dari 40 karena banyak. Kita manfaatkan satu fitur WordPress yang sangat berguna buat kami, yakni untuk teman-teman yang tim developer mungkin sudah familiar, kita bikin parent team dan child teamnya. Jadi bagian single page-nya, archive page-nya, search result, error 404-nya semuanya sama, tapi untuk home page-nya kita bisa customize sesuai dengan kebutuhan tiap departemen yang berbeda. Lalu ada, setelah situsnya mulai banyak, kita mulai menyadari ada kebutuhan untuk pihak board dan stakeholder melihat situs mana saja yang aktif. Akhirnya kita buat yang namanya BINUS Tracking untuk melihat situs mana saja yang aktif, mana yang postnya paling banyak bulan ini, bulan sebelumnya. Setelah itu kita menyadari juga setelah tracking, ternyata meskipun setiap kali kita buat, kita ada jurusan, ada departemen yang minta bikin website, kita gunakan WordPress, kita sudah kasih pelatihan, pertanyaannya masih banyak. Jadi mungkin setiap hari ada aja email yang nanyain, kalau mau gini bagaimana, kalau mau gini bagaimana. Akhirnya kita bikin sistem ticketing menggunakan WordPress, kita kasih nama BINUS Ticket. Lalu selanjutnya, sebagai institusi pendidikan, mahasiswa-mahasiswa kita juga banyak mengikuti berbagai lomba dan kompetisi. Jadi kita kumpulkan achievement mereka di satu situs tersendiri, powered by WordPress juga, bisa dilihat di achievement.binus.ac.id. Dan selain di host di situs ini, kita tarik juga, kita bikin servis sederhana menggunakan JSON, kita tarik datanya, kita munculkan di binus.ac.id. Itu yang di kanan kiri bawah itu. Lalu setelah itu, sebagai institusi pendidikan lagi, kita sangat memanfaatkan fitur multi-site. Jadi situs utama kita di binus.ac.id, lalu ada misalnya subsitus kita, misalnya jurusan Business Management, sdm.binus.ac.id. Kebanyakan dari mereka itu sering menyelenggarakan event,
mungkin conference, mungkin perlombaan, berbagai macam aktivitas yang lain yang membutuhkan microsite gitu. Jadi setelah dibikin multi-site, dia butuh jadi punya subsite lagi. Kalau saya sering bercanda kita bikin subsite section gitu, udah subsite dengan subsite lagi. Jadi kita bikin plugin microsite. Selain microsite, sebagai institusi pendidikan, kita banyak menyelenggarakan event. Akhirnya kita bikin kalender, masih powered by WordPress juga. Bisa lihat di event.binus.ac.id. Pada kesempatan kali ini, cukup lama kita berinteraksi dengan WordPress. Tapi karena keterbatasan waktu, kita coba share satu hal yang kita baru lakukan, dan yang bersinggungan dekat dengan nature kita sebagai institusi pendidikan, yakni event. Kalau kita lihat yang namanya institusi pendidikan pasti banyak acaranya ya. Bulan ini penerimaan, lalu ada ujian, lalu ada kuliah umum semacamnya. Dan jika kita lihat universitas-universitas lain pun sama. Mereka biasanya punya situs untuk eventnya tersendiri gitu, dikumpulkan. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai event, dan kita akan coba bahas dua hal yang kita sudah lakukan dengan WordPress, yakni yang pertama microsite, yang kedua situs kalender kita. Saya akan membahas dari sisi konsepnya, lalu nanti setelah itu rekan saya Mas Denny akan membahas dari sisi teknisnya. Lalu setelah itu jika ada pertanyaan, kita bisa lakukan pertanyaan tanya dan jawab. Yang pertama Binus microsite. Jadi seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, ada kebutuhan terus-menerus untuk melaksanakan event. Sebenarnya awalnya dari kick off meeting kita di awal tahun ini, banyak departemen yang mengajukan kita mau bikin event, dan mereka akhirnya pengen punya microsite tersendiri gitu. Masalahnya adalah setiap website itu sudah jadi subsite gitu. Yang seperti yang saya sebutkan tadi, bercandaan tadi, subsite section. Mereka mau punya subsite lagi. Jadi harus punya, jadi websitenya sudah multi-site, WordPress multi-site, kita bikin ke belakang jadi subdomain, pengen punya microsite ke depan lagi. Jadi contohnya seperti ini Master of Information System Management, alamatnya di MSI. Mereka punya jurnal, mereka mau bikin website tersendiri untuk jurnalnya itu, dan mereka ingin alamatnya di com.id gitu. msi.binus.ac.id. Mereka ingin alamatnya seperti ini. Sebenarnya kalau hanya sekedar page saja kita bisa buat ya, tapi mereka ingin halaman ini punya slideshow-nya sendiri, menunya lain sendiri, lalu ada registration-nya sendiri, ada maps-nya sendiri, seperti itu. Lalu mereka juga pengen punya fitur-fitur seperti ini, display information, registration, schedule and venue kalau yang jenisnya event, lalu paper submission, dan gallery. Secara konsep gitu. Lalu kalau yang kedua, kalender, kebutuhannya jika setelah setahun lebih kita perhatikan, hampir setiap situs itu punya area yang namanya event. Hampir semua situs, nggak semua, tapi hampir semua punya area yang namanya event. Lalu kita cek ke marketing communication kita, mereka bilang setiap bulan minimal ada 9 event resmi yang dilaporkan ke Binus, ke bagian CMC. Jadi kita hitung-hitung kurang lebih ada 100 lebih lah setahun gitu. Lalu setelah kita lihat keluar juga setiap website universitas juga biasanya punya. Akhirnya kita buat, dan jika kita pikir yang namanya institusi pendidikan pasti punya academic plan-nya. Tahun ini mau ada apa aja gitu kan. Akhirnya kita buat kalender. Konsep awalnya kita punya situs kalender utama event.binus.ac.id, lalu situs-situs lain seperti Binus ACID, SCDC, ini Student Creativity Development Center, dan situs-situs lain bisa narik datanya. Jadi sederhananya kita bikin taksonomi aja sederhana, terus kita umpan feed-nya aja lah seperti itu. Tapi setelah diskusi selanjutnya dan setelah countless training, ternyata buat kita yang biasa bersinggungan dengan website itu punya 2 akun, kita tambahin di situs event terus nanti muncul di situs lain itu sederhana. Tapi untuk banyak user, hal seperti itu tuh susah gitu. Jangan kan gitu deh, masukin gambar aja masih harus training lagi gitu. Masukin gambar, klik gitu. Akhirnya kita bikin, ya sudah, kalau gitu
kita harus bisa gimana caranya si eventnya dipublish di subsite-nya mereka, tapi datanya masuk ke situs utamanya. Lalu muncul lagi di situ. Akhirnya hasil akhirnya seperti ini, kalender. Lalu karena lebih mudah untuk monthly view, kita bikin monthly view-nya sekalian. Lalu datanya bisa ditarik. Kalau yang paling kiri itu BINUS KCID, di tengah di BINUS OJU, lalu di yang paling kiri SCDC, ini yang baru kita terapkan. Dan di setiap subsite itu mereka bisa narik data event yang mereka selenggarakan, yang diselenggarakan di bagian mereka saja. Lalu new eventnya bisa lewat depan, jadi semacam form gitu. Editnya pun bisa langsung di depan, delete-nya pun bisa langsung di depan. Nah, sekarang kita akan bahas sesi trik-triknya, apa yang kita pelajari selama mengembangkannya, dan ini akan dibawakan oleh rekan saya, Mas Denny.